Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Apriyaji, biasa dipanggil Aji atau Sayang. Serah aja deh. Oke, rekan saya. Sayang, pedean banget ya. Ya, perkenalkan nama saya Rahman. Kali ini kayak ini ya, saya temennya Aji di sini. Dan kita di acara Marundai Podcast. Ya, sebelumnya kan acara Marundai Podcast ini kita buat di channel YouTube, dan kali ini kita bikin alhamdulillah bisa kerjasama dengan pihak Kominfo Hulu Sungai Utara. Iya, ya, yang pasti yang lebih menarik itu ya. Ya, Lebih menarik. kemudian juga kita di acara Marundai biasa untuk menampilkan sosok tokoh ataupun narasumber yang sekiranya inspiratif, bisa membawa dampak positif bagi kita semua dengan obrolan-obrolan yang tentunya menarik ya, Ji ya. Iya, benar. Aman, tentunya kita tetap ingin menghimbau, kita bahwa kita kan sedang PPKM gitu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, apalagi bukan yang halal gitu ya. Oh iya, mesti juga jarak Iya. ya. Lu sering toel-toel kayaknya nih. Toel. Oke, ya boleh ya? Nggak boleh. Oke. Nanti dicuekin nih narasumber. Oke, langsung aman. Oke. Gimana? Ini kan kita tempatnya lagi bagus banget nih. Iya. Iya, betul nih. Apa nih nama tempatnya nih? Wah, namanya tuh selalu terpikir di otak saya. Oh, Wes. Walaupun saya jomblo gitu ya, sering nongkrong di sini sendirian. Ya, namanya Cafe ya. House, Cafe House. Oke. Yang berada di Kebun Sari, bukan kebun tanaman gitu ya. Yang berada di Jalan Suwandi Sumarta, Ya, gitu Suwandi ya. Sumarta. Sip. Iya. Keren banget nih, spot baru gitu. Dulunya kan baru. kemarin cuma sampai sana, terus Iya. sekarang ditambah nih. Nah, spot ini barunya tambah, di ini sini. keren banget nih. Tentunya kepada teman-teman semua gitu, biar datang ke sini untuk cobain, walaupun jomblo. Walaupun Jangan jomblo tetap blocking boleh deh. datang sini. Ya, nggak apa-apa deh. Iya. Ya. Nah, terus kita kenalan dulu sama salah satu narasumber. Oke. Siapa dulu, Ji? Kita kenalin. Karena ini berhubung sama nih, bajunya marun. Oh. Apakah janjian nih? Iya, kebetulan janjian. Bener Mungkin bisa Cuman- dilepas Mas maskernya. Oke, baik. Supaya kita, Kita- jarak aman lah. Iya, Insya benar. Allah. Sudah berjaga jarak gitu ya. Silakan Mas. Oh iya, Boleh. Mohon Ya, izin sebelumnya, jadi melepas ada masker. pepatah gitu ya. Nah. Kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Oh. Udah lama kenal, nggak sayang-sayang. Kalau sudah sayang gimana? Aduh, Eh. ditinggalin. Pengalaman kayaknya nih. Sering. Sering. Oke, maaf ya. Gimana? Ya, silakan. Hai. Ini narasumber pertama ya kita ya. Iya. Ya baik, selamat malam. Sebelumnya Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Iya. Cie, ada yang ulang tahun gitu ya. Perkenalkan, nama saya Fitrian Martarida. Mungkin bisa dipanggil Rian. Saya lahir dan besar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau dan sekarang tepatnya tinggal di Desa Palampitan. Putra daerah aslinya. Iya, tentunya sangat membanggakan. Sebenarnya tampilan mereka berdua ini sangat membanggakan nih bagi Membanggakan. HSU. Oke. Status gimana? Alhamdulillah sudah ada yang punya, Oh, Aduh. iya. Aduh, Boleh. alhamdulillah. dan baru saja berkeluarga. Oh, Keluar Bisa. kemarin nggak berkeluarga ya? Ya sudah berkeluarga, cuman dia berkeluarga dengan keluarga sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya yang baju navy gitu ya. Nepi. Navy apa navy gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Junaidi, sering dipanggil Bang Jun. rekan-rekan Bang Jun. Wow. Pak udah kenal sama saya. Iya. Bukan Bang Jali ya? Eh, Bang Jun. Kalau Bang Jali goyang dong. Iya, sering goyang kalau Bang Jali itu. Jadi kesibukan saat ini berusaha, terus lahir dan dibesarkan di Amuntai, sempat beberapa waktu studi di Banjarbaru, Ngambil apa dulu? kesehatan masyarakat. Kalau Masnya? Ya dulu untuk studi dulu di Yogyakarta untuk pendidikan sendiri, ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, tapi malam hari ini kita bahasnya yang santai-santai aja ya. Iya, Oke. jangan Kan ini masih merdeka. Merdeka. Merdeka, ya. Gak Suasana. jauh beda daripada tema kemerdekaan Ya, kayak gitu ya. Iya. Ngomong umurnya berapa, Mas? Mas apa kakak gitu, abang? Abang. Senangnya dipanggil apa sih? Bang ya? Bang. Bang. Boleh, Ini Sama terserah ini. Bang juga ya? boleh. Bang. Oke. Gimana, aman? Oh iya, ini tadi kan kita mau nyari tentang makna kemerdekaan nih Iya. dari narasumber. Kira-kira ketika mereka mendengar kemerdekaan itu apa sih yang dimaknai dari merdeka gitu deh. Iya, tentunya kan makna itu banyak sekali seperti itu. Bagi abang-abang ini mungkin berbeda seperti itu. Dan tentunya kita mengundang ke sini melihat dari sosok
pribadi abang-abang yang di sini kelihatannya merdeka gitu loh. Iya. Iya, kelihatan merdeka banget merdeka gitu. banget, apalagi sebagai wirausahawan. Wirausaha, ada seperti juga itu. sebagai apa? Aktivis. LSM dulu kan. Iya, juga. LSM. LSM apa gimana sih? Ya, tempat di sana. Suka demo Suka-suka lah. di Jogja. Ex-aktivis. Iya, Ex-aktivis. Tapi tetap Sekarang ini ya. masih aktivis nggak? Alhamdulillah masih aktif. Berarti bukan X dong. Oke. Iya, Eh gimana Bang? Gimana nih Bang Rian? Apa ya? Mungkin kalau berbicara kemerdekaan luas banget ya. Makna kemerdekaan kalau secara harfiah kita artikan kemerdekaan itu bebas. Iya. Dan ya secara ini juga di pembukaan negara juga merdeka itu hak segala bangsa kan. Nah, namun dalam konteks ini kita memaknainya, saya mengutip dari Bung Karno. Bung Karno bilang, saya titipkan negeri ini kepadamu. Jadi kalau untuk saat ini, kalau dulu perangnya melawan penjajah, saat ini merdeka dalam arti saat ini yang kita pahami bahwa kemerdekaan itu ialah hal gimana kita menjalankan amanah yang pernah Bung Karno titipkan, yaitu keserahkan negeri ini padamu. Bagaimana negeri ini bisa dibawa, itu adalah memaknai kemerdekaan. Iya, keren banget tuh maknanya. Jadi kata-kata Bung Karno tuh Ya, gitu ya? sangat luas. Oh, memang mau dibawa kemana? Mengasah ke hati. masuk hati. Kita harus dibawa kemana-mana. Heeh. Tapi sampai saat ini, kemerdekaan yang secara hakiki tersebut tentulah harus kita jaga. Karena kemerdekaan diperjuangkan selama 350 tahun hingga sampai saat ini 76 tahun Indonesia berdiri. Ya. Sampai mana sih kemerdekaan kita itu bisa dicapai? Entahkah itu kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan untuk dirinya sendiri, Heeh. dan juga untuk kemerdekaan dalam memberikan sumbangsi kepada negaranya. Wow. Apa tadi? 3 tadi ya? Pertama kemerdekaan dalam Kemerdekaan atas diri sendiri. atas diri Oh, sendiri. iya. Oke, yang kedua. Kemerdekaan berpendapat dan juga Kemerdekaan kemerdekaan untuk melakukan kontribusi dan juga pembangunan kepada negaranya. Wah, ini Wah. kayaknya 3 hal ini Keren. perlu kita ulik-ulik lagi nih. Oh, benar. iya. Saya teranu gitu ya. Terang Jaga katanya. Jangan cuma jaga hati dia aja, tapi jaga kemerdekaan itu. Anunya. Makna ya. Ini bawahnya hati mulu ya. Aduh, biasa jomblo. Iya. Paham kok gue. Oke. Oke. Yang Kita- kedua nih, Makna kemerdekaan gimana, Bang? Ya, bicara merdeka, kita dengan situasi sampai saat ini dengan 76 tahun sudah merdeka, tentu saat ini enggak lagi kita harus berjuang dengan bambu runcing, terus dengan senjata dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi saat ini lah kita bicara, misal kondisi saat ini saat pandemi, tentu mengharapkan kita merdeka secara kesehatan sama secara ekonomi. iya benar sekali Oh, nih. Jangan cuma sehat doang gitu ya. Udah juga sih, Iya kan? Kan. Sehat badan, sehat Kan. dompet. Iya, kita kan makanya. kita bicara merdeka saat ini dengan situasi kondisi pandemi saat Ya, betul. ini. Ya, betul. Tentu banyak, misal kita lihat saudara-saudara kita dengan pelaku usaha banyak yang usahanya kolab Iya, benar. dengan situasi pandemi saat ini. Terus tuh kita lihat misal kondisi di Hulu Sungai Utara, pasti tiap harinya adalah orang yang meninggal, mungkin itu akibat COVID lain Ya. sebagainya. Nah, sehingga perlulah kita istilahnya merdeka membantulah baik itu saudara-saudara kita, baik melakukan yang bisa kita lakukan kayak gitu. Baik membantu secara ekonomi, tidak usahlah kita terlalu banyak memberi, paling tidak kita bisa berbagi kayak gitu. Iya, benar. Perjuangan kekinian ya. Ya, perjuangan ala kita, bukan kan yang generasi penerus bangsa, mendirikan bangsa dengan cara berjuang, dengan bambu runcing, dengan senjata. Kita saat ini berjuang dengan ya istilahnya dan berbagi lah kayak gitu. Iya. Adanya revolusi mental gitu ya. Iya. Ya, adanya seperti kesadaran terhadap lingkungan sekitar, bagaimana ini jangan sampai apa gitu di tempat sendiri aja nggak tahu penderitaannya seperti itu ya. Iya. Jadi harus peka terhadap lingkungan Iya. sekitar. Peka dengan kondisi saudara kita. Iya, Ya, betul. Kalau jangan nggak punya duit, tidak jangan cuma peka dengan pasangan, Tangannya itu jangan tapi ke saya gitu loh. Tangannya jangan ke saya. Tangannya ke situ apa Oh, gimana iya. gitu kan. ya. nanti kemana deh tangannya? Atau langsung keduanya? Boleh bahasanya gitu ya. Kalau dia perlu Gini. dimerdekakan hatinya Yo. lihat aja gitu kan. Sakit nih. Oke, ini kita berbicara kan gini sama muda-muda gitu ya. Iya. Muda-muda. Milenial ya kita nih ya. Milenial Iya. gitu ya. Nah, terus gimana sih kemerdekaan milenial itu?
kan yang tahu tiga kan. tadi lah disebutkan, merdeka secara Iya. pribadi, kemudian merdeka berpendapat, kemudian berkontribusi. Itu kayak gimana sih? Iya, Nah, benar. Nah itulah tiga tadi. Betul, mungkin saya bisa menjabarkannya begini. Kita kalau memaknai merdeka, betul tadi yang bilang Bang Jun bilang, merdekanya bukan lagi berjuang merebut kemerdekaan dengan harus tumpah darah ruah dengan bambu runcing, dengan agresi, dengan pertempuran. Tapi kemerdekaan secara untuk diri sendiri terkadang mungkin muda ya, atau bisa kita khususkan lagi ke milenial. Mereka belum dikatakan merdeka saat mereka masih terkungkung dengan diri mereka sendiri. Iya. Jadi itu, bagaimana kita bisa dikatakan merdeka, mungkin secara kedaulatan mungkin sudah kita dapatkan di 17 Agustus tahun 45 itu. Iya. Tapi dengan faktualnya sekarang ini, jika milenial masih terkungkung dengan dirinya sendiri atau bisa dikatakan dia seperti katak dalam tempurung yang tadi bisa move on, yang tadi bisa bergerak, tadi bisa melepaskan dirinya, itu dia belum mendapatkan kemerdekaan. Nah, jadi itulah mengapa kemerdekaan harus dimaknai dengan kemerdekaan atas diri sendiri. Iya, sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh kita harus merasa merdeka dulu. Ya, jangan cuma hanya merasa merdeka negara, tapi kita harus bisa memaknai dari diri sendiri. Gimana Bang Jun nih? Maknanya paling dalam gitu gimana merdeka itu? Bicara tentang merdeka, ya misal kita generasi saat ini lah milenial, dengan sifat milenial kan dinamis, yang suka istilahnya suka kontribusi, terus tuh suka kolaborasi. Tentu banyak hal yang bisa dilakukan kayak gitu dengan merdeka saat ini, dengan misal kita nih, aku nih seorang milenial, tentu harus bisa berkarya. Dengan apa sih aku berkarya? Dengan hal-hal yang positif. Tentu kita tidak, ya jangan terlalu jauh lah berpikir harus berkarya yang seperti apa, tetapi berikan hal-hal yang positif bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, ya kayak gitu. Iya, kembali lagi dengan orang sekitar kita ya. Iya. Jangan cuma merdeka dengan diri sendiri, tapi kita harus bisa Bersama. Iya. gitu ya. Keren banget nih. Kayaknya udah merdeka belum, Bang? Alhamdulillah merdeka. Sudah merdeka atas istri. Ini kan Nih, sebenarnya merdeka secara finansial beliau. Oh, amin. Amin. sebenarnya menarik ya kalau katanya bilangnya tadi kemerdekaan tidak ada yang merasa terhalang-halangi. Tapi misalkan masalah pendidikan aja Bang, misalkan ya. Kalau misalkan ya orang itu pengen bisa melakukan sesuatu ataupun melangkah menjenjang pendidikan ya, misalkan kuliah ataupun berapa gitu kan butuh biaya tuh. Ente sendiri gimana jawabnya? Mana bisa merdeka, kita aja beratnya kuliah aja butuh biaya gitu. Iya, benar. Iya. Gimana caranya Bang? Ya, Kalau ada yang bilang gitu tuh. Betul. Merdeka bukan berarti kita tidak harus bergantung dengan orang lain. Iya. Ya seperti yang kita dikatakan bahwa milenial itu senang berkolaborasi. Kolaborasi ya. Entah itu dukungan dari orang tua dengan dukungan diri sendiri. Karena untuk menopang kemerdekaan untuk diri sendiri dan juga kemerdekaan untuk orang sekitar, tentu perjuangan itu tidak hanya sekedar kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita benar-benar bisa memilahnya apa yang benar-benar harus kita lakukan. Iya, benar. Haringannya seperti itu. Juga terhadap orang sekitar, kita tidak bisa bukan eranya lagi sebagai pemuda yang apatis, tidak memedulikan sekitar, peduli dengan diri sendiri dan juga peduli dengan orang lain. Itu satu hal yang sangat connect, dimana kalau kita bilang saat kita mempedulikan orang lain pun akan peduli pada diri kita. Iya, benar sekali. Ya, kita tadi kan Aman tadi bertanya kan banyak orang yang merasa merdeka tapi belum bisa merdeka pendidikan. Seperti itu ya, Aman ya? Betul. Gimana nih? Kan saya tahu ada beasiswa dari pemerintah ya, Betul. Bang ya. Jadi bisa Bang Jun gimana? Tahu nggak beasiswa pemerintah itu kan sebagai bentuk kemerdekaan yang diberikan kepada masyarakatnya kan? Ya Bang Jun ya. Nah, bicara tentang merdeka secara pendidikan, tentu istilahnya masih banyak yang pendidikan lah. Anggap saja kita di daerah pelosok masih banyak istilahnya belum pemerataan pendidikan. Nah, kenapa jadi begitu? Mungkin banyak hal tadi tidak sampainya akses pendidikan di sana, terus tuh kesempatan belajar mereka yang kurang karena berbagai hal di situ. Keren banget nih kata-kata beliau ini. Terus gimana Bang? Nah, terkait ini kan kesempatan belajar yang kurang itu kan karena berbagai faktor. Misal di desa, misal anggap aja di daerah pelosok lah,
kalau usia muda tuh lebih dominan untuk dinikahkan. Iya benar sekali tuh. Ya, kan? betul. Iya, iya. Ya, Terus terus? karena gak sekolah ya bang. Iya. Nggak sekolah. Jadi orang tuanya tuh pengen nikah aja deh. Kawin nak kawin. Iya. Kawin aja memberi iya. kuitan jar. Nah itu kalau biasa. Padahal kalau keinginan sebagai anak tentu mau merdeka kayak gitu. Paling tidak Iya. mau merdeka memperjuangkan cita-citanya Pendidikan, kayak ya. gitu. Oh iya, itu tadi kan terkait pendidikan dan cita-cita tadi. Iya. Orang tua harus mengerti makna Iya. kemerdekaan untuk anaknya. Ini mungkin singgungan terhadap para orang tua juga ini. Orang tua. Mungkin begitu ya. Jadi tidak sekedar apa ya, kita memaksakan kalau kita meyakinkan orang tua lebih tepatnya kan. Bukan sekedar merdeka memaksakan kehendak kita, tapi juga Iya. perjuangan menuju kemerdekaan dalam pendidikan juga meyakinkan kepada orang tua dan sekitar kita bahwa pendidikan itu penting. Oke. Saya dapat poinnya di Ya, sana. ya. Oke. Nah, jadi kalau mau merdeka tadi mau menggapai cita-cita ya buktikanlah pada orang tua Betul. kita. Iya. Ya supaya nanti mereka yakin. Iya. Kita bisa paling tidak meyakinkan mereka menggapai cita-cita ya supaya kita merdeka tadi buat menggapai Iya. cita-cita kita. Ya, benar sekali. Tentunya harus diiringi dengan kelakuan yang baik. Mungkin orang tua pengen dinikahkan, mungkin Karena ya lihat kelakuannya juga ya. kelakuan nongkrong malam-malam dari jam 12 Sampai jam 12 lagi. Dan juga mungkin kondisi ekonomi ya. Iya, ekonomi juga ya kan. Oh Keren iya, banget ya. berarti di sini kan sebenarnya kemerdekaan itu tercermin dari sikap orangnya sendiri gitu kan. Iya. Kalau dia pengen merdeka ya tanamkanlah sifat orang yang merdeka di sana. Iya. Misalkan dia ingin gapai cita-cita secara merdeka ya tanamkan sifat-sifat yang ingin orang yang menggapai cita-cita itu kayak Iya, gimana gitu. Makanya ini ada penghubung antara Betul. kemerdekaan diri sendiri, kemerdekaan orang tua juga ya. Jadi orang tua itu merdeka, jadi nggak punya beban gitu, merasa anak itu beban. Tapi kalau anaknya bisa membuktikan, Iya. itu nggak lagi Itu jadi ya beban. orang tuanya juga ngerasa merdeka dengan Iya, anaknya begitu gitu. gitu ya. Seperti itu ya bang ya. Pengalaman ya Pak ya. Ya. Karena sudah bukan zamannya kita seperti Nurlela yang dipaksakan oleh orang tuanya. untuk- Mantan Lela. Mantannya Mantan Lela. Enggak tahu. Mantan ya, Bang? Ya bukan itulah. Anu itu kan apa Nurjana bukan? Ya betul Nurjana maksud saya. Karena Nurlela itu mantan saya ya. Karena kalau kita Halo dipaksakan Nurlela. hanya untuk anggaplah untuk melepaskan tekanan ekonomi kepada orang tua dengan menikah secara muda yang notabene belum siap baik secara psikis maupun juga secara ekonomi mungkin belum siap. Iya. Karena suatu hal yang memaksakan karena akan menciptakan generasi baru yang juga belum siap. Oh, Karena mempersiapkan diri sendiri juga mempersiapkan generasi yang akan datang. Wes. bener. Tentunya orang tua yang berpendidikan akan melahirkan anak yang berpendidikan. Betul. Seperti itu ya. Saya pernah dengar ada program dari Kabupaten Nusa Utara, tentunya pemerintah pusat gitu ya. Laki-laki nikah 25 tahun, perempuan 21 tahun. 21. Nah, itu dari anjuran dari BKKBN gitu. Pembebasan usaha pernikahan. Iya, benar sekali Bang Jun. Kayaknya Bang Jun ini ideal kayaknya nikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Mau lagi Pak mungkin? Mau lagi? Mau lagi, mau anak gitu ya. Mau anak. Iya, Ya. 2 anak cukup. Oke. Gimana nih, Aman? Ya terus dilanjutin nih Bang Jun, kayak gimana nih? Sepakat nggak sama beliau tadi? Kalau misalkan merdeka itu ya tergantung dari orang tua dan diri sendiri tadi. Nah, jadi ini kan saya udah istri berkeluarga dan punya anak. Nah, ya, ini kita benar. bicara Keren sebagai nih orang kayaknya nih ya, kita bicara sebagai ya, orang tua pengalaman. lagi. Oke, orang tua. Jadi saya membebaskan anak saya kayak gitu, memilih hidupnya dan lain sebagainya, tetapi tetap dengan kondisi lewat perhatian, perlindungan orang tua. Jadi misal saat ini sebagai ini kan dengan kondisi perkembangan zaman, tentu kita tidak bisa melihat misal dengan situasi ini ada internet, tentu tidak bisa melepaskan mereka dari internet kayak itu. Tetapi dengan tetap lewat pengawasan kita. Nah, jadi supaya kedepannya dia bisa menentukan pilihan hidupnya kayak gitu. Tetapi lewat tadi tetap dengan perhatian, tetap jalin komunikasi dengan anak. Ya, memberikan kemerdekaan untuk anak, Iya. tapi tetap dalam Pengawasan. seperti itu ya. Supaya nanti kedepannya bisa mereka menentukan pilihan hidupnya sendiri. Ya, nggak ada paksaan. Ya, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Kamu pengen ini, jadi ini, jadi ini. Jadi anaknya itu milih. Tapi orang tua yang akan, oh bagusnya
kamu pengen ini harus gini gitu Iya. ya jangan terlalu dipaksakan gitu ya Bang Jun ya. Iya. Iya. Emang lu sering dipaksa-paksa? Paksa terus sama mantan. Mau anak cepat-cepat nikah nih yang bilang mana? Janganlah. Usia udah berapa usia? Usia berapa? Kamu ini mau semua. Tadi katanya usia pernikahan kalau sudah matang harus sudah. Iya, saya kan belum 25. Oh, belum. Baru 23 gitu ya. Maksud sih? Iya. Kayaknya Tapi kita mukanya politik. tua ya. Enggak. Berarti sekitar 2 tahun nih. Ya, 2 tahun lagi ditunggu. Sekitar ya. 2 tahun takutnya di PHP. Makanya saya nggak pengen ini dekatin cewek dulu seperti itu. Oke. Aduh, merdeka milih cewek itu masuk merdeka nggak sih? Wah, Yang ini menarik, panjang menarik, ini. menarik. Kalau merdeka milih pasangan itu termasuk merdeka nggak sih? Gimana nih? Enggak, lu aja deh. Lu. Ulu nih kan udah paham. Oke. Iya, aman. Saya lapar. Aku juga ngiler. Saya lapar. Mesti ya, Om. Iya. Apa sih itu? Ya, ini keren banget nih, Aman. Wah, ini ada 2 minuman, ada 2 makanan. Nah, ini seingat saya ya. Saya sering kesini, tapi lupa-lupa ingat. Tapi saya ingat betul. Ini kopi aren jelly. Kopi aren. Ini mie goreng chicken balado. Yang ini sparkling lime. Yang ini hot potato wedges. Kalau saya sebagai orang Amunta ini kentang goreng atau kentang besanga. Oh iya. Keren sedikit, Maman. Kita kok wae ngarang orang Amunta ini bikin keren. Ya. Aman pengen yang mana nih? Aku mau nyicipin ini nih. Aduh. Apa tadi? Hot potato wedges. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Aduh, saya pengen minuman. Alhamdulillah. Enak. Ya, keren. Ayo Bang Junai, silahkan. Ya silakan. Wah, dari suaranya cucuk. Cucuk. Melebus. Ini dari Cafe House ya, digoyang. Goyang. Ya, seadanya gitu kan. Aduh, coba saya coba ya. Ini sudatannya nggak dikasih nih ke aku nih. Oh ya, pengen deh. Keren banget nih. Apa ya? Kopi aren jelly Sparkling lime. di Cafe Sparkling House. lime, gitu ya. teman-teman. Sirup mungkin ya, campuran sama jeruk nipis dan ada telur apa ini? Telur kodok apa gimana sih? Apa namanya? Itu butiran-butiran cinta. Selasi. Selasi. Butiran Selasi, gimana Selasi, sih ya. lu? Cinta mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini manis nih. Gak kayak kehidupan saya, kurang manis. Ini Masya. asem. Seperti kehidupan Anda. Enggak juga, ya asem. Iya. Minumannya doang asem. sedikit Tapi asam. seger gitu kan. Iya. Manis Oke. dan seger gitu. Aman yang itu ya. Saya yang ini cinta Indonesia. Ya silakan. Mie goreng chicken balado. Chicken balado. Oke. Ini Om berdua mau disuapin apa gimana? Saya rela loh Om nyuapin kalian. Enggak. Enggak. Cukup. Kita jaga jarak dan juga Oh iya. Aman-aman bentar Silakan dulu, PPKM, bro. Man. Ini PPKM, kita coba bro. dulu, Man. Oh coba dulu ya. Ini keren Ini nih. Apa nih? Wow, ini amazing. harus habis dalam 5 detik. 5 detik. Ini challenge nih, Kak. Ya 5 detik. Challenge dari Cafe House. Nanti Ah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. kita PPKM habis dalam 5 detik. Dia yang makan kok gue yang lapar ya? Amazing. Makanya jangan milih itu, milih ini. Tapi saya pengen itu juga. Lu pengen terus ya? Kakos ini beliau. Coba Aman rasain. Udah tadi 2 kali udah. Lu yang belum nih. Wah, Coba ini. kita makan terus nih. Jadi kelupaan sama narasumber. Ya Bang ya, kita urusan makan di belakang nanti ya. Iya sih. Tetap merdeka untuk Tetap makanan. merdeka ya. Mereka melihat makanan. Wah, amazing. Amazing banget. Ya. Gimana nih Aman? Pokoknya teman-teman silahkan datang ke Cafe House buat coba makanan yang kita Ya. ada di sini tuh. Ya, Cafe House ya. Kalau kita makan terus nih kelupaan. Kita ada Kita ada narasumber tugas penting, ternyata ya buat nanya-nanya mereka lagi. Pengen coba. Silakan. Oh, nanti di belakang ya. Ya. Nanti belakang. Oke, silakan Aji, gimana Ji? Jadi kelupaan saya. Ini kita nanya mau tentang kontribusi ketika teman-teman ini kan abang-abang bilang tadi kan setelah merdeka mereka juga harus
tidak melupakan orang-orang di sekitarnya, misalkan tadi teman-temannya, kemudian daerah tercinta, bisa juga secara umum Republik Indonesia itu mau kontribusi di bidang apa ketika kalian udah merdeka, ngerasa merdeka dengan diri sendiri kayak gitu. Ya nggak kayak gitu ya, nggak? khususnya pemuda, sebagai pemuda gitu ya. Pemuda kan banyak waktu ya, banyak teman gitu kan. Tentunya mereka perlu kontribusi yang Jangan banyak cuma jadi kaum rebahan. Saya sering sih. Generasi nunduk. Siapa yang dulu? Siapa yang jawab nih? Ya, Silakan. aduh yang Yang mana? nih? Bang Jun dulu, Wah, Bang Jun dulu Bang kayaknya. Kayak pengen ninju gitu. Oke Bang, Ya. silakan Bang. Ya, bicara konteks pemuda, tentu pemuda itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ya kemerdekaan Indonesia. Kita anggaplah dari awal sebelum kemerdekaan tentu mereka mengamankan para pendiri bangsa, terus di era reformasi mereka senior-senior kita memperjuangkan reformasi. Nah, jadi sekarang giliran kita sebagai pemuda. Jadi ya kita bicara konteks merdeka untuk diri sendiri dulu. Ya tadi sebagai pemuda ya dengan situasi kondisi saat ini, pertama kita merdekakan dulu diri kita. Misal kita dengan kondisi COVID, ya pakailah masker. Ya, sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Ya merdeka tadi, merdeka kan situasi saat ini merdeka dari itu. Kesehatan ya tadi pakai masker dengan ada program pemerintah dengan vaksin saat ini. Nah, kita bantu juga sayangi diri kita, orang di sekitar kita, keluarga kita dengan bisa kita ikut vaksin kayak gitu. Ya. Terus merdeka. Terus bagaimana kontribusi kita buat di daerah. Nah, ini kan bicara sebagai pelaku usaha, saya karena kan daerah kita kaya dengan kearifan lokal, kaya dengan kerajinan tangan, ya pakailah atau belilah produk-produk lokal kita. Jadi dengan membantu membeli produk lokal kita itu salah satu memajukan buat kontribusi di daerah. Ini kan banyak UMKM kita yang istilahnya berjuang di masa pandemi ini. Iya. Nggak seperti awal gitu ya. Sebelum pandemi kan ya lumayan gitu pemasukannya. Tapi setelah pandemi itu mungkin ya bisa dibilang nggak ada gitu ya. Iya. Makanya dari anak muda seharusnya Membantu membeli gitu ya. membeli produk-produk lokal. Produk-produk lokal. Contohnya seperti tas ada yang purun gitu ya, Bang. Iya. Jun ya. Ini Itu saya keren tuh. merasa bangga juga beberapa pemuda di Hulu Sungai Utara bangga kayak gitu lah, tidak malu, pede-pede aja kayak gitu, pakai produk lokal yang gunakan kerajinannya sendiri. Ya, jalan ke sana kemari, bahkan sampai istilahnya ada beberapa mahasiswa di Banjarmasin sampai ke mall pakai itu aja. Iya, keren. Ya, keren kayak gitu. Ya, sekarang itu tren itu meluas gitu ya. Iya. Sampai ke budaya lokal, kearifan lokal. Jadi nggak cuma dibatasi sebagai modernisasi seperti itu. Gimana nih Bang Rian memaknai dan kontribusi pemuda? Kita tidak sekedar tidak sekedar modernisasi, tapi juga harus menjaga lokal pride-nya. Kalau lokal pride dia bangga dengan apapun produk lokal. Produk lokal. Nggak tahu. Entah itu budayanya, Itu salah satu bahasa Alabio. entah itu produknya. Alabio sebelahnya London. Iya. Jadi lokal pride tadi apa? betul. Ya, oke. Karena kalau membicarakan tentang kontribusi pemuda ya di dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan, mungkin kita melihatnya ke depan. Bappenas mungkin pernah rilis tentang visi Indonesia 2045. Tepatnya 100 tahun nanti Indonesia berusia di sana, Indonesia emas. Yang mana dalam prediksinya, risetnya itu mengatakan bahwa akan terjadi pertumbuhan 71% penduduk. Dan juga diprediksikan Indonesia akan menjadi 10 besar negara eksportir terbesar di dunia. Eksportir terbesar di dunia. Nah, cuman tentu dalam menuju Indonesia emas kita perlu prasyarat atau mungkin pilar-pilar yang harus bisa, karena itu hanyalah riset ataupun hanyalah prediksi kalau tidak kita capai dengan cara mewujudkannya. Misalnya hanya wacana aja. Itu akan bisa diwujudkan dengan prasyarat di mana pemuda bisa mau memperkuat pilar-pilarnya seperti pertumbuhan kemanusiaan, pemerataan pembangunan. Karena betul sekali Indonesia harus merata pembangunannya. Saat nanti kita menuju Indonesia emas, siapa lagi yang mengisi? Kalau kita lihat dari generasinya,
mungkin dari milenial ataupun generasi Z mungkin kita mengenalnya. Di saat Indonesia berusia 100 tahun nanti, mereka lah yang mengisi ataupun mereka lah leader-leader dari negara kita ini. Dan tidak harus menunggu 2045 untuk menuju Indonesia emas. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, kontribusi yang kita ketahui mungkin yang paling update saat ini yaitu pandemi. Tidak boleh apatis, pemuda harus bisa bergerak dengan membantu produk lokal, dengan juga membantu program pemerintah seperti vaksinasi, karena herd immunity harus bisa dicapaikan jika semua masyarakat bisa bersatu dan berkolaborasi. Karena memaknai kemerdekaan itu bukan sekedar kita mengingat bahwa tanggal 17 Agustus itu negara kita diproklamasikan atau dimerdekakan dari penjajahan, tapi juga memaknainya bahwa merdeka harus mempunyai proses-proses dan juga tahap untuk mencapai kemajuan negara kita, negara Indonesia. Ya, jadi saya aman mendengar kata-kata Bang Rian tadi itu. Jadi generasi emas harus punya perencanaan. Betul. Iya, perencanaan harus disiapkan sejak dini gitu. Kalau kita bermalas-malasan gitu Bang Rian ya, Ya. nggak bisa mencapai generasi emas. Iya. Itulah sosok pemuda ya Bang Jun ya. Iya. Ya, betul. Pemuda yang apa nih Bang Jun? Pemuda yang nggak cuma menikmati kemerdekaan, tapi nggak bisa mempertahankan seperti itu. Keren. Bang Jun punya usaha ya? Iya. Target ke depan nambah karyawan, nambah buka usaha lagi atau gimana? Targetnya kalau punya usaha kan paling tidak bertahan di situasi pandemi, kita ngasih gaji buat karyawan itu sudah merasa senang kayak gitu. Luar biasa itu ya? Iya, luar biasa udah. Karena kan istilahnya masa pandemi ini masa-masa sulit buat para pelaku usaha kayak gitu. Mungkin banyak program pemerintah stimulasi buat UKM. Betul, betul. Banyak dilakukan pemerintah buat tadi memberikan UKM paling tidak. Bagaimana situasinya kita merdeka saat ini, tetapi negara kita nih pertumbuhan ekonominya aja menurun drastis kayak gitu karena situasi COVID-19 ini. Nah, jadi misal kita banyak tadi bicara produk lokal, dengan ini kita Indonesia nih menjadi salah satu pasar e-commerce. Anggap e-commerce itu misal kayak Bukalapak, terus Tokopedia, Shopee. Mereka tuh kan para investor luar tuh masuk ke Indonesia, Tertarik gitu ya Bang? ya tertarik. Jadi salah satu pasar ekonomi global Indonesia ini. Nah, karena pertumbuhan ekonomi dan juga penetrasi internet di Indonesia ini sekitar 75% udah. Itu menjadi potensi besar dan juga bisa menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi dengan tadi lewat lewat potensi tersebut, bagaimana nanti kita bisa memerdekakan UKM-UKM tadi. Nah, baik itu stimulasi terhadap UKM-nya dari pemerintah maupun juga ada program-program dari pemerataan itu. Iya. Ya, aku mau dikit cerita boleh nggak dia? Panjang kayaknya nih. Enggak, pendek kok. Ya, gimana? Misalkan gini ya, kemarin di kampus gitu, kita kan sama ya, cuma beda anak gitu ya. Beda anak sebenarnya kita sama. Satu ayah ya. Aduh, pribadi saya. Pribadi banget ya. Makanya kita kenal Aji ini kan sebelum di situ kita jualan juga ya Ji ya. Iya, jualan. Jualan online gitu. Nah, sekarang ada yang namanya Wiradesa, program Wiradesa memang dari Kementerian Pendidikan gitu kan. Ya, kemudian bikin kebudayaan. Ya, itu ngasih dana ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa tersebut diminta untuk melakukan pengkaryaan kepada masyarakat desa berupa bisa ekonomi, ya khususnya ekonomi ini ya, karena memang Wiradesa kok nama programnya. Dan kemudian untuk di kampus kita mereka mencoba untuk membuat sebuah minyak albumin. Minyak albumin tadi berfungsi untuk menyembuhkan orang sakit gitu. Stimulus sih kayak gitu. Stimulus orang sakit luka dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk itu gitu kan. Mungkin itu kata definisinya Bang Rian tadi ya. Salah satu implementasi dari kemerdekaan juga ya. Betul. Tadi kan itu kayak berbicara teknologi juga ya, Bang. Yang itu sebuah teknologi yang bisa mengubah dan bermanfaat bagi orang lain kan. Itu mengubah
minyak apa tadi? Minyak Albumin. albumin itu sebenarnya dari ikan gabus atau Iya, ikan aruan. gabus. Aruan ya. Diekstrak kemudian dijadiin apa namanya minyak kayak gitu. Ini keren, ini sebuah teknologi ya, Betul, Bang betul, Rian ya. Albumin itu kalau nggak salah bagus buat penyembuhan luka. Pernah denger gitu mah ya? Iya. Ya benar berarti kan. Keren. Jadi Indonesia tuh harus melek teknologi juga ya. Betul, betul. Melek teknologi. Jadi jangan cuma sebagai kaum rebahan yang cuma main gini. Oke. Ya, saya nggak pengen nyebut mereknya. Betul, Nyebut betul. merek ya. Ya gini. Gini gitu aja. Ya. Gini. Tapi juga bisa memanfaatkan teknologi Dengan benar gitu dengan kan. benar bisa berguna bagi Indonesia. Betul. Oke. Khususnya daerah SU. Gimana Bang kayaknya nih kalau teknologi sekarang ini kita sangat mudah kita masuk ke media sosial dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga internet itu sangat mudah diakses dan artinya ketika hal tersebut ada manfaat dan ada mudaratnya juga. Iya, benar. Kemerdekaan menurut Abang gimana ketika kita berhadapan dengan teknologi ini gitu? Ya, siapa nih? Aduh, siapa nih? Ini Iya. atau itu bisa jadi ya ketika menghadapi teknologi kita tambah dijajah gitu. Ya, Apa benar gimana tuh. itu? Iya. Gimana Gimana tuh? Gimana? Bukan saya yang jawab ya. Siapa? Mereka berdua. Oh ya. iya. Gimana? Gimana? Nih, Bang Jun dulu. Oh iya. Nah, terkait merdeka bidang teknologi kita Aja deh. anggap saja merdeka teknologi secara diri sendiri dulu. Ini kan tentu setiap hari rekan-rekan pasti membukalah istilah itu bersentuhan lah dengan internet, baik itu membuka Instagram, Facebook dan sebagainya. Tentu banyak informasi yang di sana tuh perlu kita cek kebenarannya. Iya, benar. Jangan sampai nanti Saring. kita filter lah kayak gitu dulu. Jangan sampai tiap kali mendapat informasi langsung kita share. Iya, Tetapi belum mengetahui bagaimana kebenaran dari informasi tersebut. Tabayun gitu ya. Iya, tabayun. Betul. Jadi kita harus menyortir, benar-benar nih harus Iya. baru bisa di-share. Jangan sampai informasi tersebut ada hoax kayak gitu. Iya. Yang jadi bisa mengakibatkan Kerugian ya. kerugian gitu. Iya, benar sekali. Nah, berhubung dengan teknologi nih, Bang. Kita Iya. tahu bahwa masyarakat itu sudah melek teknologi. Hampir semua. Seperti digunakan Facebook, artinya ada e-commerce gitu, Bang ya. Iya. E-commerce itu. Bagaimana nih orang-orang mungkin yang belum bisa melek teknologi, gimana tipsnya, Bang? Untuk bisa memanfaatkan teknologi, terutama media sosial, Mas. Gitu. Nah, hampir kata-kata mungkin di HSU tuh karena kan generasi kita nih generasi muda kayak gitu, sebagian banyak sudah diisi oleh pemudanya kayak gitu. Dan kata-kata mereka sudah paling tidak mempunyai gadget yang sudah terkoneksi internet. Iya. Data misal di Indonesia itu aja sekitar 60% sudah penetrasi yang menggunakan sudah menggunakan internet. Jadi dan sekitar 54% itu sudah ada tiap harinya menggunakan tadi baik itu media sosial, terus tuh baik Facebook, Instagram. Nah, tentu kedepannya tadi mungkin ada beberapa yang tidak bisa menggunakan tadi, ada keterkendalaan baik itu akses penggunaan internet. Nah, kayak gitu. Kedepannya mungkin menjadi tugas pemerintah pusat yaitu bagaimana nanti supaya bisa mengembangkan pemerataan internet baik itu dari segi pembangunan infrastruktur, terus tuh akses internetnya Ke desa-desa ke terpencil. desa-desa. Ini percuma kalau bisa internet tapi nggak bisa jangkau internetnya ya. Iya. Internet kan masih belum terlalu banyak. Misal kita anggap di daerah desa. kita aja, mungkin di daerah Paminggir yang daerah yang rawannya mungkin masih jaringannya masih agak belum stabil di sana. Stabil, turun naik gitu ya. Iya. Nah, sehingga menjadi bagaimana baik itu tugas pemuda kita misal yang mungkin kawan-kawan influencer bagaimana memviralkan Produk lokal gitu tadi ya. viralkan istilah memviralkan ini kondisi kita di sini kita kondisi. viralkan itu. Iya. Iya, Ya, mungkin supaya akan jadi timbul. gerakan. Ini Jadi kita gerakan. beda kayak di Jawa. Di Jawa itu listrik mati 1 hari aja sampai ke luar negeri udah trending topik. Ya abut lah. Abut. Ya pernah kan yang trending ya. Kalau Iya. kita Kalimantan kan udah biasa gitu ya. Betul. Tapi kalau Jawa 1 hari. Padahal dari Kalimantan Kalimantan biasa gitu ya biasa yang menyumbang
buat pembangkit listriknya kita Kalimantan. Malah terabaikan mungkin. Iya, gitu. terabaikan. Itu jadi sebuah PR untuk pemerintah, khususnya untuk kita juga seperti itu ya. Pemerintah bantu-bantu lah membantu juga. gitu ya, Aman ya. Membicarakan masalah itu tadi gitu kan. Iya, keren. Terkait masalah edukasi juga. Gimana tadi Bang? Betul, bahkan teknologi juga bisa jadi media kita untuk merdeka ya. Iya, nah Media ini merdeka benar. begini. Tadi Bang Jun bilang begini. Saat di daerah lain itu satu-satu isu saat dia naik tapi dia terangkat, bahkan itu sangat jadi hal yang menarik bagi negara. Iya. Cuman untuk khususnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa, bagaimana pemerataan pembangunan bisa kita gapai kalau tidak dengan dorongan juga dari rakyat sendiri. Entah itu dari influencer, dia menggunakan media sosial. Oke. Jadi tidak hanya sekedar like, comment, and share, tapi juga kita harus filter, kita sampaikan kebaikan. Karena merdeka itu juga harus kita maknai dengan berani dan juga bisa merdeka untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan keluhan, kritik, ataupun hal yang ingin kita sampaikan, khususnya kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat yang lain. Iya, apalagi ke soal vaksin ya. Kayak vaksin itu kan sebenarnya manfaat, tapi dimaknai beda gitu kan. Dan hal tersebutlah yang mestinya dapat kita sampaikan sebenarnya dengan baik kayak gitu. Itu kembali lagi dengan yang kita tabayun ya. Iya, Tadi. betul. Iya. Menyaring informasi kemudian menyampaikan itu kan. Karena betul seperti Saudara Rahman bilang kan, seperti pisau bermata dua ya. Iya. Tapi Siapa yang kalau bilang? kalau tidak kita gunakan, itu tidak kita pilah dan juga tidak kita pilih, maka saat era seperti ini, apalagi media yang bisa kita lakukan, banyak media selain pertemuan, apalagi di saat kondisi pandemi, medsos mungkin jadi salah satu alat kita bisa terhubung, alat kita bisa menyampaikan pendapat, alat kita untuk bisa berkomunikasi dan juga menyampaikan hal yang lainnya. Jadi itu mungkin untuk milenialnya pun karena harus terlalu update ya, lifelong learning kan istilahnya kan, selalu mengupdate diri dan juga mempelajari hal-hal baru yang untuk bisa dia mengaplikasikannya pada diri sendiri juga pada lingkungannya. Iya. Keren banget nih Aman. Dari Bang Jun, iya. dari Bang Rian, udah saya sentuh-sentuh terus ya. Iya, iya. Bapakannya. Nggak apa-apa. Masalah hati apa gimana tuh? Saya kan Sayang biasanya mungkin ya, ini sayang. komunikasi lebih dalam gitu Oh, ya. iya. Jadi kita banyak sekali udah dengar tentang makna kemerdekaan milenial itu seperti apa, terus kontribusi pemuda itu sebagai pilar kemerdekaan itu seperti apa, banyak sekali. Gimana Aman? Udah disimpulin belum? Karena informasinya cukup banyak, jadi saya mencoba untuk satu-satu ya tadi kan. Merdeka dari diri sendiri, merdeka kepada orang tua, cara berkomunikasi dengan baik gitu kan, kata Bang Rian tadi juga, tidak melupakan lingkungan di sekitarnya, cara kita berkontribusi terhadap kemerdekaan, misalkan mendorong vaksinasi, misalkan komunikasi kita dengan baik gitu kepada masyarakat kita, menjelaskan lah dengan benar fungsi dari vaksin tadi apa misalkan. Kemudian juga mencintai produk lokal kita gitu kan, sebagai misalkan influencer ya bantu endorse lah punya temennya yang fungsi apa namanya ya, Tapi produksi gratisan. lokal. Tapi jangan mahal-mahal gitu kan ya. Kalau yang saya dapat itu ya bakawanan. harga kawan lah gitu kan. Supaya nanti terbantu juga ekonominya pada saat pandemi tadi gitu. Jadi ya seorang milenial ya kontribusinya karena bersentuhan dengan teknologi, tentu kita memiliki ruang yang cukup besar di sana gitu. Ya, di samping tadi teknologi ya, Iya, teknologi. bisa menjadi menusuk kita Dan bisa menusuk orang lain. menusuk orang lain. Itu enggak bagus juga ya? Enggak. Apa tadi kata Aman tadi Bang Ria? Kok saya sih? Enggak ada Saya saya bilang gitu. Kata Rian. Kata Rian. Pisau bermata dua. Bisa bermata dua. Matanya rinenggan, saringan gitu ya. Ya istilahnya kan pisau bisa untuk memotong makanan dan Ya. juga bisa menggunakan hal-hal kriminal lain. Oh, ya. Jadi pintar-pintarlah memilih dan juga memilah. Oh gitu ternyata. Potong makanan sama potong diri sendiri gitu. Harusnya tuh Kirain tadi sama-sama tajam muka depan. Maksudnya yang hal bermanfaat bisa melukai orang Betul, gitu betul. ya. Oh gitu. Aduh, Dalam banget ya mereka nih ya. dalam Teknologi itu bagai pisau gitu loh. Iya, kayaknya lebih dalam lagi kalau kita tahu Terlalu medsosnya. Iya, medsosnya. medsosnya. Nah, supaya kita Jadi bisa mungkin kepo-kepo nih. masyarakat HSU di luar sana mungkin ingin tahu Dan- perkembangan. Nanti nih bisa ada yang Head switch. Bagi haternya Juna ini. Direct message. pesan message nih ada. Ya. Oh, iya. Ada yang masuk. Ya untuk ya Facebook lah kita di sini Junaidi Yanuda. Dicari ada di set engine-nya itu. Terus membuat Instagram Junaidi Yanuda, langsung aja sambung Ya, semuanya. Di Facebook, Instagram, ada lagi Bang, channel YouTube Channel YouTube Pemison.
Coming soon. Enggak, Sudah ada. dulu ada. Dulu ada. Dulu ada, tetapi kan ber-YouTube nih istilahnya tergantung mut-mutan kayak gitu. Kalau enggak dapat notifikasi Anu dari dolar kuning ya? dolar kuning. Ini kan YouTube nih sekarang agak sulit juga. Oh gitu. Iya, benar. Ada dolar kuning, ada dolar apa namanya perak kayak gitu. Ya. Terus Bang Rian gimana? Oh iya, medsos di Facebook bisa di @rianmarta Itu masih aktif nggak sih? tip Oh aktif. atau di Instagram fitrian.marta.rida. Oh gitu. Udah follow ya? Sudah follow-followan Oh, ya? sudah follow. Sedekat Oke, ini sekarang nggak kita follow akan gitu ya. memperkenalkan juga ya. Jangan lupa untuk di follow. Ini ada Instagramnya rr_coffeehouse_amuntai. Dan juga jangan lupa juga di follow nih @diskominfo HSU ya. ya. Dan podcast kita juga punya sosmed apa tuh? @marudai_podcast. Oke, gitu terima ya. kasih. Aduh keren banget. Nanti follow ya. Iya. Follow. Keren banget. Pokoknya kita akan bicara, sharing tentang yang tentunya bisa memberi manfaat gitu kan, mengulas tentang kehidupan bisa juga, ataupun ide-ide bermanfaat, ataupun sekitar pengalaman-pengalaman menarik tentunya di podcast Marudai ini. Mungkin kita bisa lanjut di episode selanjutnya ya. Iya, nantinya semoga teman-teman di sana menantikan episode kita selanjutnya bersama Diskominfo HSU seperti itu. Jadi Marudai nggak cuma gosip, tapi yang bermanfaat. Gitu. Iya, betul, Contohnya betul, seperti betul. Bang Rian dan Bang Jun tadi memberikan info-info yang mungkin kita tidak sendiri tidak tahu seperti itu. Kalau kita nggak ngundang, mungkin teman-teman, saya sendiri, Aman, mungkin tidak tahu seperti itu. Jadi nantikanlah episode selanjutnya seperti itu. Dan kemudian kita dari kru dan teman-teman seluruhnya ya, dari Diskominfo, kemudian kru Marudai, dan kita akhiri lah. Kita mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan ketika membawakan acara ini. Kemudian saya sendiri selaku temannya Aji, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Silakan Ji. Saya minta maaf juga Ci ya. Aduh, saya banyak salah gitu. Maksudnya minta maaf sama Bang Rian. Ya dimaafkan Bang. Ya Tapi dimaafkan. amplopnya di belakangnya. Iya. Nah, izin apa izin gitu. Jadi Saya bulan Muharram udah Muharram. Kita maafin ya. minta maaf kalau ada salah-salah kata, khusus saya dan teman-teman semua. Apabila ada kata-kata salah, itu salahnya dari saya sendiri dan teman-teman. Tapi kalau ada yang benar, itu berasal dari Tuhan. Iya, seperti itu. Oke, kita closing ya. Akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Marudai Podcast. Oke, bye-bye.